Selamat datang kembali di channel Mamun Indonesia. Bagaimana kabarnya teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Nah, teman-temanku sekalian, kemarin kita sudah mengetahui informasi daripada Bapak Kepala BKN melalui virtual. Bahasanya Bapak Kepala BKN mengatakan pada tahun 2021 dan mendatang itu disepakati secara sementara baik dari Kemendikbud, Menpan RB maupun BKN bahwasanya guru tidak ada lagi formasi masuk PNS. Namun setelah berita itu keluar itu banyak sekali pertentangan. Kemarin juga ada pertentangan dari PGRI, pengurus pusat. Nah, ini juga datang penolakan dari Ketua Komisi 10 DPR. Ini beliau tegas menolak. Nah, ini beritanya pemerintah memutuskan penerimaan tenaga pengajar dan guru melalui formasi CPNS dialihkan ke pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau biasa kenal dengan sebutan P3K mulai 2021. Ketua Komisi 10 DPR RI Syaiful Huda menolak keputusan tersebut dan meminta pemerintah segera mencabutnya. Jadi Bapak Syaiful Huda ini menolak maksud daripada pemerintah meniadakan formasi guru dari CPNS dan dialihkan ke P3K. Nah, beliau Bapak Syaiful Huda ini menolaknya gitu ya. Ini kami menolak wacana penghapusan jalur CPNS bagi guru dalam seleksi ASN. Kami berharap hal itu masih rencana bukan suatu keputusan. Dan jika masih rencana kami harap segera dicabut, kata Bapak Syaiful Huda. Sebelum kita melanjutkan pembahasan ini, silahkan tekan tombol like dan subscribe agar tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Ingat guys, subscribe itu gratis. Keterangan tertulisnya, Bapak Syaiful Huda ini Ketua Komisi 10 ya teman-teman. Beliau menolak tegas dengan kesepakatan sementara pemerintah tidak ada formasi guru dalam CPNS. Menurut Huda, tenaga pengajar atau guru dituntut tak hanya dari kemampuan mengajar saja, tetapi juga mampu menjadi teladan dan dari sisi moral maupun spiritual. Standar tersebut tidak mungkin tercapai jika tak ada jaminan kesejahteraan maupun karir bagi pendidik. Ya masuk akal ya teman-teman ya. Karena memang guru itu tidak, yang dihadapi itu bukan dokumen, bukan elektronik, melainkan murid atau peserta didik atau manusia gitu, yang dimana guru itu tidak hanya sekedar mengajar, namun guru itu juga harus memberikan teladan baik dari sisi moral maupun spiritualnya. Maka menurut Bapak Syaiful Huda ini ya masuk akal, gimana guru-guru itu bisa memberikan pengertian secara penuh, perhatian secara penuh kepada siswanya jika kesejahteraan beliaunya saja itu tidak terjamin. Nah, ini Bapak Syaiful Huda menolak hal itu. Kenapa? Karena ya status PNS itu bagi guru harus dipandang sebagai upaya negara untuk menghadirkan jaminan kesejahteraan dan karir bagi para guru. Dengan demikian, mereka bisa secara penuh mencurahkan hidup mereka untuk meningkatkan kemampuan mengajar dan menjadi teladan bagi peserta didik. Jadi ya benar yang dikatakan Bapak Syaiful Huda ini, bahwasanya maksud daripada adanya PNS itu kan salah satu cara negara untuk mensejahterakan guru, agar kemudian guru-guru ini yang sudah berstatus PNS itu bisa memberikan kemanfaatan atau memberikan didikan kepada peserta didik itu dengan penuh, karena kesejahteraan mereka sudah jelas gitu ya. Lebih lanjut, Bapak Huda itu menilai skema penerimaan tenaga pengajar melalui P3K itu tidak cocok untuk para guru. Skema ini menurut Huda setiap tahun harus dievaluasi dan sewaktu-waktu bisa pemutusan hubungan kerja jika dinilai tidak mumpuni. Nah, ini juga nggak pas lah. Gimana karena guru harus terus dievaluasi? Ya sebenarnya memang bagus sih ada evaluasi terus, tapi kalau tiba-tiba diputus itu rasanya seperti menjatuhkan muruah daripada guru terhadap ya dari murid-muridnya tadi. Guru pecatan gitu misalkan kan jadi nggak enak gitu, apalagi dia harus ada moral dan
spiritualnya. Kalau mungkin guru itu memang melakukan tindak kriminal, itu masih oke lah. Tapi kalau untuk penilaian secara secara alat mengajarnya, itu juga nggak pas, karena guru tidak hanya sekedar mengajar. Jika saat ini ada rencana rekrutmen 1 juta guru honorer dengan skema P3 harus dibaca sebagai upaya terobosan perbaikan nasib bagi jutaan guru honorer yang lama terkatung-katung nasibnya karena tak kunjung diangkat sebagai PNS oleh negara. Nah, ini juga cocok. Jadi memang sesuai dengan maksud awal dari P3K adanya, itu ya memang untuk membantu guru-guru honorer ini yang sampai sekarang belum jelas statusnya gitu, agar mendapatkan kesejahteraan, karena umurnya mungkin lebih dari 35, tidak bisa jadi PNS. Jadi adanya P3K agar nasibnya lebih sejahtera. Nah, itu bagus. Jadi tidak cocok lah kalau alasan ini tiba-tiba P3K, semuanya P3K sajalah, tidak ada PNS-nya. Itu juga nggak cocok gitu ya. Jadi lanjutan dari Bapak Syaiful Huda ini selaku Ketua Komisi 10 ini mengatakan politikus PKB ini menilai pemerintah tak bisa beralasan jika skema P3K kerap digunakan negara maju. Bahkan P3K di negara-negara begitu mendominasi dibanding PNS dengan 30% berbanding 70%. Kendati demikian, komposisi itu harus demikian dicocokkan dengan kondisi Indonesia. Ya, itu benar. Gak bisa lah kebijakan di Amerika selalu 100% kita tiru, juga gak bisa, karena kebijakan dari suatu negara itu kan sesuai dengan keadaan negaranya, maka ya harus perlu dievaluasi lah. Menurut saya juga seperti itu. Saya cocok dengan Bapak Syaiful Huda ini. Guru itu outputnya bukan produk atau dokumen yang bisa diukur secara matematis. Nah, ini menurut Bapak Syaiful Huda. Guru itu outputnya adalah skill sekaligus karakter dari peserta didik. Jika mereka dengan mudah diambil dan dibuang karena status kontrak, bisa dibayangkan bagaimana output peserta didik kita di masa depan. Nah, ini juga menakutkan sih menurut saya ya teman-teman. Jadi nggak bisalah pemerintah itu asal memutus tidak ada PNS lagi, karena ya ditakutkan cara mengukur guru itu memang tidak seperti jabatan yang lain gitu, yang berurusan dengan dokumen, dengan elektronik. Itu kan jelas kalau dia kurang angka 1 itu kan jelas. Tapi kalau guru itu tidak bisa diukur secara matematis. Betul, karena memang dia harus ada moral dan spiritualnya, yang itu tidak bisa diukur secara matematis tadi gitu ya. Jadi ya semoga pemerintah itu mereview ulang kebijakan yang beliau ambil itu, bahwasanya guru tidak akan ada lagi formasi CPNS-nya. Semoga tidak jadi, dan semoga nanti di 2021 ini setelah dibuka pendaftarannya, formasi guru masih tetap ada. Teman-teman yang saat ini masih berjuang di guru maupun di P3K, di PNS maupun di P3K, semoga dimudahkan oleh Allah SWT jalannya menuju apa yang diinginkan. Dan semoga nanti masih tetap ada CPNS 2021 dan kedepannya formasi guru. Jadi teman-teman yang tahun ini lolos atau yang sekarang masih sekolah sebagai jurusan guru, semoga masih tetap ada sampai teman-teman bisa mendapatkan NIP. Nah, maka dari itu terima kasih sudah menonton. Mari belajar lebih giat, mari berdoa lebih sering, dan bersedekah lebih banyak. Semoga Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam, Tuhan yang Maha Esa itu mengabulkan permintaan teman-teman semua bisa mendapatkan NIP dan berstatus PNS di tahun ini. Amin Allahumma amin. Terima kasih sudah menonton. Silahkan tekan tombol subscribe-nya, tombol like dan share agar lebih banyak orang yang mendapatkan informasi ini. Dan semoga share dari teman-teman tadi menjadikan amal jariah buat teman-teman semua. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.